Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami memuji memuliakan Engkau dan mendengar kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi kami. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kuduskan hati, pikiran, pendengaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini diambil di dalam 2 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-16. 2 Samuel pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Bertanyalah Daud kepadanya, 'Dari manakah engkau?' Jawabnya kepadanya, 'Aku lolos dari tentara Israel.' Bertanyalah pula Daud kepadanya, 'Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku.' Jawabnya, 'Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati.' Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, 'Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?' Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, 'Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa.' Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, 'Ya Tuanku.' Dia berkata kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku seorang Amalek.' Lalu katanya kepadaku, 'Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku.' Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, 'Asalmu dari mana?' Jawabnya, 'Aku ini anak perantau, orang Amalek.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?' Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, 'Kemari, peranglah dia.' Orang itu memerangnya sehingga mati. Daud berkata kepadanya, 'Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan memberikan tema kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, menghadapi orang yang mengecewakan. Sekali lagi, menghadapi orang yang mengecewakan. Salah satu hal yang terberat dalam hidup ini adalah saat kita harus menghadapi
orang-orang yang mengecewakan kita. Harus kita beri catatan penting bahwa orang-orang yang mengecewakan bisa saja ada di sekitar kita. Ini bukan akibat dan ini juga bukan pilihan. Bisa saja bukan karena kita melakukan sesuatu yang mengecewakan seseorang atau kita memilih orang-orang yang tidak mengecewakan kita. Tetapi ini adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Bagian dari realita kehidupan. Kita masih ada di muka ini. Kita belum tiba di surga. Itulah sebabnya yang namanya pengkhianatan, kemunafikan, dan penjilat masih ada di muka bumi ini. Inilah yang harus kita sadari, karena bisa saja orang-orang yang mengecewakan kita, Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita, yang intinya untuk mendewasakan kita. Ini harus kita hadapi dengan benar, supaya tidak menjatuhkan kita. Air ketika dikocok, baru kita tahu air itu bersih atau kotor. Demikian juga dengan iman, hidup dan hati kita. Jika dalam keadaan normal semua kelihatan hebat, tetapi ketika dikocok di tengah badai, maka di saat situ akan terlihat aura kita bersih atau justru kotor. Sama seperti dunia, kita tidak perlu menghindari orang-orang yang mengecewakan, tetapi justru kita harus hadapi sehingga hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca ini merupakan kematian Saul, ya, yang membuat Daud bukan hanya menangis tetapi meratap. Daud mengoyakkan bajunya untuk seorang yang sangat mengecewakan dan sangat menyakiti dia. Daud mengampuni Saul dengan tulus. Ini yang saya sebut orang yang memiliki golden heart. Satu pertanyaan dalam hidup ini, Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita? Terkadang ini membuat kita benar-benar kecewa ketika orang yang kita anggap bisa menolong, bisa membantu kita, bahkan bisa menopang kita, dan pada kenyataannya terkadang membuat kita kecewa dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Namun hari ini kita belajar dari seorang Daud yang begitu luar biasa. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang mengecewakan dia. Yang pertama, ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Daud menghadapinya. Yang pertama, Daud menghadapi dengan kelemah lembutan. Konsep saya tentang kelemah lembutan adalah kekerasan yang paling keras. Ingat, kekerasan hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan. Berarti kelembutan adalah kekerasan yang lebih keras. Kelembutan adalah kuasa yang lebih kuat, yang mampu menaklukkan setiap kekerasan. Jangan hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Hiduplah dalam kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi kuasa untuk dapat menghancurkan setiap kekerasan. Yang kedua, saya melihat di sini bagaimana Daud menghadapi orang-orang yang mengecewakan dia. Yaitu dia menghadapi dengan satu kata, pengampunan. Dan ini juga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, bahkan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimanapun seseorang mengecewakan kita, maka kita harus memiliki kata ini, yaitu kata pengampunan. Tahukah kita bahwa pengampunan adalah solusi dari Tuhan yang dapat menolong kita untuk maju dan meraih kemenangan dari setiap persoalan hidup. Selama kita hidup dalam kebencian, kedendaman, dan kepahitan, maka hidup kita akan terus dalam kegagalan. Tetapi saat kita hidup
dengan pengampunan, maka kita akan melihat banyak keberhasilan terjadi dalam hidup kita. Dan saya secara pribadi sering menghadapi hal yang seperti ini. Dan cuman kata ini yang harus dilakukan, harus memiliki pengampunan. Yang ketiga yang harus kita pelajari dari kehidupan Daud dalam dia menghadapi orang-orang yang mengecewakan dia, yaitu dia menghadapi dengan penyerahan kepada Tuhan. Nah, ini dia yang sangat penting. Daud sadar betul kalau dia membalas, maka dia akan banyak menerima masalah. Karena itu Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia yakin hanya dengan menyerahkan kepada Tuhan, maka semuanya dapat diatasi dengan baik. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Selain itu, pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Untuk itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan setiap orang-orang yang mengecewakan kita. Kita percaya dia tahu waktu yang tepat. Saul bisa ditundukkan oleh Tuhan sebab Daud menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam dia menghadapi orang-orang yang mengecewakan dia? Yang keempat, dia menghadapi dengan kesiapan untuk belajar. Nah, jadi terkadang Tuhan mengirimkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mengecewakan kita, membuat kita kesal. Untuk apa? Supaya kita belajar. Ya, kita bisa melihat Daud tidak menghadapi orang-orang yang mengecewakan dia dengan marah dan berontak. Daud justru belajar dari semua yang dia hadapi. Itulah yang membuat hidupnya makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita rindu supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Ketika kita melakukan kebenaran firman-Nya. Mengalah Bapak Ibu bukan berarti kalah. Tadi kita bisa melihat ada beberapa poin. Poin yang pertama tadi saya katakan kelemah lembutan. Belajar merendahkan diri. Bukan berarti kita diinjak-injak, tetapi kita menunggu waktu Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk mengatasi, untuk menghadapi setiap kekecewaan yang sedang kita hadapi. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu menguatkan kita, dan supaya kita terlepas dari segala kepahitan, sakit hati, dan amarah dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kehidupan Daud. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami menghadapi orang-orang yang mengecewakan kami. Bahkan terkadang Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kami yang membuat kami marah, membuat kami geram. Dan kami tahu Tuhan izinkan untuk membentuk kami supaya kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Engkau tolong kami Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan hamba berdoa, diberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki masalah dibuka jalan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan terus tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan kami dari segala virus corona, bakteri, amuba, bahkan hal-hal yang tidak baik. Dijauhkan dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus terus memberkati kita dan menolong kita di dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.